warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 bahasa akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Bunga Pertiwi, nomor urut 8. Nama saya Feni Wanita dengan nomor urut 14. Nama saya Farimah Samisa dengan nomor urut 20. Perkenalkan, nama saya Firliana Auwalia Rahma dengan nomor urut 16. Sekarang kami akan menjelaskan kembali kajian literatur tentang tari taib yang sudah kami buat. Tari taib merupakan tari pergaulan yang disajikan untuk menjalin hubungan sosial masyarakat. Sesuai dengan makna dari kata tayub yang berasal dari kata tata, yang berarti teratur, dan guyub yang berarti bersatu atau rukun. Berarti taib memiliki arti suatu bentuk tari yang diatur sehingga menimbulkan kerukunan atau menjadi satu. Awalnya, tari tayub hanya berfungsi sebagai bagian dari upacara yang bersifat religius saja. Namun seiring perkembangan zaman, tari taib juga berfungsi sebagai sarana hiburan pribadi bagi penari dan para tamu. Ini dikarenakan gerakan erotis penari atau ledek yang membuat penonton memiliki penafsiran lain soal tari tayub, sehingga masyarakat memiliki pandangan yang buruk terhadap tari ini. Oleh karena itu, kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan sosial tari tayub. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat disimpulkan adalah 1. Bagaimana sejarah tari tayub? 2. Bagaimana perkembangan tari tayub? 3. Apa saja permasalahan sosial tari tayub? Dan yang keempat, apa saja solusi yang bisa diberikan terhadap permasalahan sosial tari tayub? Adapun tujuan dari pembuatan kajian literatur ini adalah untuk memberikan solusi dari permasalahan sosial tari tayub. Penggunaan kata tayub menurut masyarakat Jawa berasal dari penggabungan dua kata, yaitu tata yang memiliki arti teratur dan guyub yang berarti bersatu, rukun, atau kerukunan. Seringkali kata tayub juga diartikan tata ben guyub, yang berarti diatur agar rukun dalam bahasa Indonesia. Selain itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kata tayub berasal dari kata sayup, yakni sebuah kata yang berasosiasi pada suatu jenis makanan yang sudah hampir basi, lalu terfermentasi menjadi tape. Tapi hasil proses tersebut lalu menghasilkan sebuah cairan yang menjadi bahan baku minuman keras. Hal ini menjadi alasan mengapa tari tayub dulunya sering dihubungkan dengan sebuah acara yang menyajikan minuman keras ketika diadakan. Sumber catatan sejarah menyebutkan bahwa tari tayub telah ada sejak masa Kerajaan Singasari, yakni pada pemerintahan raja yang bernama Tunggul Ametung. Pada saat itu, tari tayub ditampilkan sesaat setelah upacara penobatan raja, sehingga berfungsi sebagai upacara karesmen saja. Tarian sang raja bersama ledek menjadi tradisi yang terus berlanjut hingga masa Kerajaan Majapahit. Akan tetapi, pada saat Kerajaan Demak, acara ini sempat dihilangkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu, pada pemerintahan Sultan Agung di Kerajaan Mataram, tari tayub kembali digali dan dijadikan tradisi jumenengan di keraton. Tradisi ini terus berlanjut, kemudian hingga pada Keraton Surakarta Hadiningrat. Seperti yang telah disebutkan, pada awal abad ke-20, tari taib dijadikan oleh para elit untuk menggelar suatu acara hajatan. Ketika itu, tari taib berfungsi sebagai upacara jumenengan raja, yang lambat laun berubah menjadi tari sambutan sebagai bentuk penghormatan agung kepada tamu kerajaan. Perkembangan tari tayub berubah menjadi sebagai rangkaian syukuran atau keselamatan bagi penjabat baru yang dilantik, dan bukan hanya untuk elit kerajaan saja. Saat ini, tari tayub menjadi sebuah tarian profan yang berfungsi sebagai hiburan serta sarana sosialisasi. Para kaum petani juga sering menyelenggarakan tarian ini setelah panen selesai sebagai sebuah tarian ritual simbol kesuburan tanah. Sejak munculnya tayub, banyak orang beranggapan bahwa kesenian ini selalu diwarnai dengan pola tingkah laku seks bebas, mabuk-mabukan, dan perbuatan tercela lainnya. Bahkan pelaku tayub, khususnya mereka yang wanita, ada yang mengatakan bahwa mereka harus melayani tuan rumah yang mengundang mereka sesuai permintaan. Tidak hanya menari pada acara, banyak tuan rumah yang meminta para wanita penari ini untuk dibawa dan mereka membayar para wanita ini. Banyak orang ketika mendengar kata-kata tayub sudah berpikir kepada hal-hal yang negatif. Masyarakat sudah terlanjur akrab dengan gambaran tayub yang seperti itu. Banyak orang yang datang ke pertunjukan tayub tidak melihat keindahan keseniannya, tetapi mereka tertarik dengan kemolekan dan kemontokan tubuh sang penari wanita, mulai dari pinggul, betis, dada, kedipan mata, hingga senyuman manis sang penari. Anggapan masyarakat saat ini adalah ketika kesenian tayub sedang dipentaskan, tidak lengkap rasanya bila tanpa bau alkohol dan hal negatif lainnya.
Dan itu sudah menjadi kebiasaan para masyarakat ketika ada pementasan. Masuknya hal-hal negatif seperti miras, seks bebas, saweran menjadikan titik awal kemunduran kesenian tayub di masyarakat umum. Seolah-olah sudah menjadi pelengkap saat pementasan tayub berlangsung. Kebiasaan memabukkan di tengah pementasan tayub menjadikan para pengibing menjadi hilang kesadaran dan melakukan tindakan di luar moral yang ditunjukkan kepada para penari ledek. Misalnya mencolek pipi atau bagian tubuh tertentu, menundukkan penari di pangkuannya tanpa rasa sungkan dengan penonton lainnya. Dalam pementasan juga sering terjadi perkelahian antar kelompok tamu dengan penonton umum. Hal ini terjadi karena mereka sama-sama merebutkan untuk menari bersama sang ledek untuk mendapat giliran. Apalagi jika mereka dalam keadaan mabuk. Perkelahian sangatlah membahayakan keamanan dan kenyamanan penonton lainnya. Peristiwa ini masih sering terjadi di daerah pelosok dan pedesaan, di mana mereka masih memelihara kental kesenian tayub. Dilihat dari permasalahan sosial yang ada, semua masalah bersumber pada orang yang menari atau pengibing tidak mau bergantian dengan pengibing lainnya. Seringkali pengibing juga dipengaruhi alkohol membuat suasana ricuh. Adanya kontak fisik dari pengibing yang tidak diinginkan sindir. Maka dari itu, solusi yang bisa diberikan adalah melarang adanya alkohol saat pementasan berlangsung, melarang adanya kontak fisik saat penari sedang pentas, dan juga membatasi waktu pengibing saat berjoget. Kemudian, ledek atau sindir bisa menggunakan kebaya yang sopan dan tidak terlalu terbuka. Tari tayub merupakan tarian pergaulan yang disajikan untuk menjalin hubungan sosial masyarakat. Ungkapan rasa syukur karena mempunyai rezeki berlebih dengan mengundang ledek. Tarian yang biasa digelar pada acara pernikahan, kinatan, sedekah bumi, serta acara kebesaran, misalnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, perayaan kemenangan dalam pemilihan kepala desa, serta acara bersih desa. Namun masyarakat memandang buruk tari tayub karena banyaknya pula tingkah laku seks bebas, mabuk-mabukan, dan perbuatan tercela lainnya dalam penyelenggaraan tari tayub ini. Oleh karena itu, melarang adanya alkohol dan kontak fisik juga membatasi waktu pengibing berjoget adalah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial tari tayub. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.